kita akan melanjutkan materi kita dengan judul yaitu adalah sensor pada sistem mekatronik. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem mekatronik merupakan gabungan antara mekanik, elektrik, dan informatik. Sehingga sensor yang digunakannya pun khas dalam bidang mekanik, elektrik, dan pengolahannya dilakukan secara informatik. Ada beberapa sensor yang kita definisikan di mekatronik ini, yaitu adalah sensor yang berkaitan dengan servomekanisme. Servomekanisme adalah pergerakan dari motor servo yang nanti akan kita lihat posisi dan kecepatannya. Nah, posisi dan kecepatannya tentu saja sensor yang harus kita kuasai pertama yaitu adalah encoder. Encoder merupakan suatu perubah sinyal dari gerakan menuju ke elektrik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya gerakan, maka encoder akan men-encode ya menjadi elektrik. Nah, karena kebanyakan dari gerakan yang kita lakukan adalah gerakan rotasi, maka encoder biasanya adalah encoder rotasional, berputar. Tapi ada kalanya encoder juga memiliki sifat linier, yaitu lurus. Sehingga nanti kalau misalnya Anda menemukan encoder yang bentuknya linier atau lurus, maka itu juga merupakan sebuah encoder. Nah, sifatnya dia adalah merubah gerakan gitu ya. Dia mensensing gerakan. Gerakannya itu disensing menggunakan optical gitu ya, menggunakan optical baik menggunakan infrared, baik menggunakan optik gitu ya, fotosensor gitu untuk dirubah menjadi listrik. Nah, gerakan ini nanti ada kalanya sudah terintegrasi menjadi satu. Kita bisa lihat bentuk fisik dari encoder, dia sudah terintegrasi menjadi satu buah encoder seperti halnya ini gitu ya. Contoh produknya yang ada di pasaran yaitu adalah Autonix gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mencari rotary encoder yang sering digunakan di lab kita juga, itu adalah menggunakan bentuk yang compact. Jadi bentuk yang di dalam seperti ini gitu ya, menjadi satu kesatuan, itu merupakan encoder yang sudah digabungkan antara sensor dan pengolah sinyalnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa disk yang ada di encoder ini gitu ya, disk yang ada di encoder ini dia nanti akan langsung terintegrasi di dalam alat rotary encoder ini, sehingga ketika dia berputar maka akan dibaca oleh optical yang ada di sini itu menjadi bentuk posisinya ada di mana, dia posisinya putarannya berapa, kecepatannya berapa, posisinya ada berapa, seperti itu. Nah, bentuk fisikal dari encoder sendiri sebetulnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti Anda menemukan bentuk sederhana dari encoder gitu ya, itu merupakan suatu infrared yang memiliki transmit dan receive, baru kemudian nanti dia akan dilengkapi dengan optical encoder seperti ini. Gitu. Optical encodernya nanti dia akan berputar gitu ya. Ini dihubungkan ke shaft, terus kemudian bilah-bilah ini berputar sehingga nanti akan diterjemahkan oleh infrared sensor ini menjadi gelap terang gitu. Nah, nanti data yang ada di perputarannya ini nanti akan kita masukkan ke dalam controller untuk kita olah. Nah, encoder yang lain gitu ya, yang mungkin yang lebih murah biasanya bentuknya hanya yang sederhana seperti ini, rotary encoder seperti ini. Tapi
kalau misalnya ingin melakukan pengukuran secara sungguh-sungguh, biasanya kita menghindari dari penggunaan encoder yang seperti ini karena noise-nya sangat besar sekali, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya ingin mencoba mengetahui bagaimana cara kerja dari encoder, bisa menggunakan rotary encoder bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk rotary encoder ini dinamakan juga shaft encoder karena dia nanti akan terhubung langsung ke shaft dari motor, gitu ya. Akan terhubung langsung dengan shaft dari motor. Nah, shaft dari motor sendiri tentu saja membutuhkan penghubung, gitu ya, penghubung dari encoder ke motor. Biasanya kita menggunakan flexible coupling dari seperti ini, sehingga kita harus mengetahui physical dari shaft untuk motornya maupun physical shaft dari encodernya, sehingga nanti kita akan tahu oh kira-kira lubangnya berapa yang dibutuhkan untuk flexible coupling yang ada di sini. Nanti akan memiliki lubang input dan lubang output yang nanti akan terhubung ke motor, yang satu lagi terhubung ke encoder, seperti itu. Nah, di sini gitu ya, rotary encoder ini dinamakan shaft encoder karena dia terhubung ke shaft motornya, gitu. Kemudian ada dua tipe jenis dari rotary encoder, yaitu adalah yang pertama adalah increment, yang kedua adalah absolute. Increment gitu ya, dia adalah encoder yang hanya mengetahui kecepatannya. Jadi kalau misalnya kita lihat bentuk disk yang seperti ini gitu ya, ini adalah tipe dari increment encoder. Nah, kalau misalnya yang kedua gitu ya, absolute, kita bisa mengkodekan posisi maupun kecepatannya. Nah, kita bisa mengkodekan posisi maupun kecepatannya, absolute encoder gitu ya. Kita bisa mengetahui posisi dan kecepatannya, tapi biasanya absolute encoder ini lebih mahal dibandingkan dengan increment yang hanya mengetahui kecepatannya saja, seperti itu. Nah, bagian-bagian dari encoder yang pertama adalah sumber cahayanya yang bisa berupa infrared maupun lensa yang menggunakan sumber cahaya yang lain, misal optical gitu ya. Nah, kemudian sensor untuk menerima infrarednya itu bisa menggunakan fotodioda maupun fototransistor gitu ya. Terus kemudian ada disk yang nanti akan menerjemahkan gelap terang dari encoder tersebut, gitu ya. Apakah nanti dia akan menemukan pola gelap maupun pola terang. Kalau misalnya dia gerakannya nanti ditembuskan seperti ini, biasanya nanti akan gelap dan terang. Tapi kalau misalnya gerakannya seperti ini, compact seperti ini ya, itu biasanya dipantulkan jadi dari atas kembali lagi ke atas, gitu. Jadi dia dipantulkan bentuknya yang ada di sini, transmit dan receive-nya di tempat yang sama, tapi dia sifatnya hanya dipantulkan, gitu. Kalau ini dilewatkan. Nah, kemudian ada juga yang menjadikan dia harus lurus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya itu adalah melewati dari disk tersebut, maka lensa yang dilewatkan ini juga harus stasioner gitu ya. Jadi harus lurus gitu ya. Seperti halnya yang bentuk seperti ini tadi. Ini kalau misalnya antara pengirim dan penerimanya gitu itu tidak lurus, maka sinyalnya pun akan hilang gitu ya, tidak sampai antara ini yang di sebelah kanan ada dioda ini adalah transmit, yang di sebelah atas ini adalah receive-nya, itu tidak akan sampai gitu. Nah, untuk disknya sendiri sudah kelihatan sangat berbeda antara increment dan absolute. Untuk increment tadi seperti yang saya katakan di awal, dia hanya berupa gelap terang saja. Jadi kalau misalnya kita punya gerakan dari
eee, encoder itu dia lambat gitu ya, dia akan gelap terangnya akan lebih lebar pulsanya. Tapi kalau misalnya dia cepat gitu ya, dia nanti akan eee, lebih rapat untuk pulsanya gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk binary gitu ya, binary dia mengkodekan jumlah bit yang ada yang mau kita terjemahkan berapa. Jadi kalau misalnya yang ada di sini dia punya 4 bit gitu ya, 4 bit LSB di bagian atas gitu ya, paling luar, MSB-nya dia di paling dalam gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat bahwa nilai awalnya 0 gitu ya, 0,000 gitu, 0,4 kali, baru kemudian nilai yang tingginya adalah apa? 1111 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkodekan itu mungkin hanya 2 gitu ya, 00 gitu ya. Kita kodekan menjadi 2 gitu. Nah, gitu. Kita cukup membaginya menjadi 4 gitu ya. Ini 00 terus kemudian 01 gitu, kita di sini kita gelapkan. Terus kemudian 10 di sini kita gelapkan gitu ya. Terus kemudian 11 gitu. Nah, ini yang gelapnya di sini. Nah, 00. Ini 00, 01, 10, 11 gitu. Ini kalau misalnya kita menggunakan 2 bit. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui jumlah sudut yang diperlukan untuk masing-masing bit gitu. Nah, kemudian selain menggunakan sistem binary, kita juga menggunakan yang namanya sistem gray code. Nah, kode gray gitu ya. Kode gray. Nah, kenapa digunakan sistem kode gray alih-alih menggunakan sistem binary? Sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari binary code. Dari binary code ini seperti yang tadi saya katakan di awal gitu ya. Ada sudutnya kalau misalnya ini 3 bit gitu ya, 3 bit maka sudutnya adalah 45 derajat gitu. Bit 000 desimalnya 1. Seperti ini mungkin Anda sudah paham dengan mengubah dari biner menjadi desimal seperti itu. Nah, di sini binary ini punya kelemahan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa nilai dari dari 1 ke 2 gitu ya, nilai 1 ke 2 ini nanti akan ada 2 berubah gitu kan. Nah, jadi bit yang ada di sini gitu ya, bit yang ada di sini itu ada 2 perubahan. Jadi yang pertama gitu, yang pertama adalah berubahnya ini gitu ya, dari 0 ke 1 ini sudah berubah gitu ya, 0 ke 1 berubah. Nah, terus kemudian ada 1 ke 0 gitu. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita punya dari 0 ke 1 ini hanya 1 yang berubah. Terus kemudian dari 010 ini 1 berubah. Gitu kan. Nah, dalam kecepatan yang sangat tinggi, 2 perubahan itu nanti menimbulkan kerancuan. Gitu ya, menimbulkan kerancuan. Kenapa? Karena saat kita berubahnya pembacaannya tidak bisa simultan, dua-duanya sekaligus gitu ya. Maka nanti dia akan terbaca misal 001 hanya kebaca 1 ke 0-nya saja yang berubah. Jadi seakan-akan nanti nilainya 0 atau dari 00 terus kemudian 010 gitu. Nah, jadi kerancuan
perubahan dua buah variabel di sini, ini nanti akan mengakibatkan pengukuran yang kita dapatkan itu mungkin ada data yang hilang, seperti itu. Nah, sehingga binary code di situ gitu ya, binary code di situ sangat jarang sekali digunakan untuk rotary encoder absolute ya terutama. Nah, di sini bagaimana pemecahannya? Ya tentu saja memecahnya menggunakan gray code. Nah, gray code itu adalah menggeser gitu ya, menggeser kalau misalnya kita seakan-akan menggeser 3 jadi 4, 3 jadi 2, 2 jadi 3 seperti itu. Sehingga pergeseran yang ada di sini gitu ya, pergeseran yang ada di sini itu 000 masih sama, 001. Nah, tapi 2 itu menjadi 011 gitu. Nah, kemudian 3 itu menjadi 010 gitu. Nah, kode gray gitu ya. Kode gray ini kalau misalnya kita lihat secara desimal itu tidak akan bisa, sehingga dalam bentuk kode gray itu harus kita rubah dulu menjadi binary, baru kita rubah menjadi desimal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya kode gray gitu ya, kode gray, nanti akan kita rubah dulu menjadi binary, baru dari binary ini berubah menjadi desimal gitu. Nah, di sini dalam pengukuran kode gray ini gitu ya, ini hanya satu saja yang berubah, 001 gitu ya, dari desimal 1 ke desimal 2 ini hanya satu yang berubah di sini saja, yang tengah. Terus kemudian dari 2 ke 3 ini hanya yang ke sini saja yang berubah. Seterusnya juga sama. Dari sini 010, 110 di sini ini aja yang berubah. Gitu ya. Yang pertama MSB-nya. Baru kemudian yang ada di sini ini akhirnya saja yang berubah. Demikian seterusnya gitu ya. Sehingga hanya satu perubahan saja yang terjadi dalam akuisisi data tersebut. Sehingga kecepatan dari rotary encoder ini bisa sangat cepat sekali apabila menggunakan gray code. Karena perubahan satu karakter atau perubahan satu variabel itu sudah mewakili perubahan posisi maupun perubahan kecepatan dari encoder tersebut. Nah, seperti yang saya katakan, bagaimana cara mengubah dari gray menjadi binary gitu ya, tentu saja menggunakan program yang sudah ada di encodernya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara yang matematik umum gitu ya, sebetulnya cukup sederhana. Dari misal kode gray-nya adalah 1010, satunya ini diturunkan saja. Terus kemudian kita tambahkan 1 ditambahkan 0, next kodenya berapa gitu ya. 1 kodenya tambahkan gitu ya. 1 tambah 0, 1 kita tuliskan di sini. 1 tambah 1, 0 gitu ya. 0 tambah 0, 0 gitu ya. Contoh yang lain di sini adalah 0 tambah 0 gitu ya. 0 tambah 0, nilainya adalah 0 gitu. Kita tulis 0 di sini. 0 tambah 1, 1 kita tuliskan di sini. 1 tambah 1, 0 gitu ya. Sehingga bentuk yang di atas ini ini adalah bentuk gray gitu ya. Ini adalah binary gitu ya. Nah, baru nanti dari binary ini kita rubah ke desimal gitu ya. Nah, desimalnya berapa? Misal 0010 gitu ya. Ini 3 gitu ya. 3, desimalnya 3. Seperti itu. Jadi penggunaan gray gitu ya, penggunaan gray code itu sebetulnya biarkan saja. Jadi biarkan saja dia dalam kode gray gitu ya. Pengolahannya nanti kalau misalnya nanti Anda menggunakan microcontroller untuk pengolahannya ataupun menggunakan software LabVIEW, VB, itu biarkan saja dia dalam kode gray, baru nanti saat kita menampilkannya gitu ya, dalam GUI-nya baru nanti kita rubah dari gray tersebut ke binary gitu. Dan nanti dari binary akan lebih mudah ke desimal. Tapi kalau misalnya sebelum selesai diolahnya, biarkan saja dia dalam kode gray seperti itu. Kebalikannya juga
kalau misalnya kita akan memberikan sinyal perintah gitu ya dari desimal, kemudian kita olah ke binary, terus kemudian otomatis nanti akan di-convert menjadi gray gitu ya. Binary-nya adalah 0011 gitu ya. Ini berapa? 3 ya? 1, 3. Ini tadi berarti 2 ini, maaf. Bukan 3. Ini 2. Terus kemudian yang ada di sini gitu ya, 0011 gitu ya. Ini 3 gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kita rubah juga sama gitu dari bentuk binary menjadi gray gitu ya. 0011 ini 3 gitu ya dalam kode dalam kode desimalnya gitu ya. Terus kemudian ini kita rubah menjadi binary, yaitu kita turunkan saja. Terus kemudian kita tambahkan, kalau tadi ini hasil yang sudah ada ditambahkan ke atas, kalau ini enggak, ini tambahkan setelahnya, dan tambahkan setelahnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 0 tambah 1, hasilnya 1, 1 tambah 1 gitu ya. Hasilnya 1 0, tuliskan saja 0-nya. Jadi kita gunakan LSB-nya saja. Baru kemudian yang ada di sini contoh yang lain yaitu adalah 1 turunkan saja, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 0. Kita tuliskan saja seperti halnya bentuk yang ada di sini gitu ya. Jadi dari gray-nya yang ada di sini nilainya berapa nanti akan diperintahkan menuju ke encoder. Nah, untuk 4 bit gitu ya, perubahan dari gray to BCD, BCD to gray, tabelnya Anda bisa lihat di sini gitu. Kemudian untuk mengetahui berapa jumlah sudut yang ada pada encoder tersebut gitu ya, pada encoder tersebut biasanya nanti dipengaruhi oleh banyaknya jumlah bit yang nanti akan dibaca. Jadi kalau misalnya untuk absolut gitu ya, kalau misalnya dia tadi 2 bit berarti 360 dibagi 4 gitu ya, 2 pangkat 2 gitu. Nah, berarti di sini berapa tadi 90 derajat ya, 90 derajat untuk 2 bit gitu ya. Kalau 3 bit berarti 360 dibagi 9, 45 derajat gitu ya. Maaf, dibagi 8 gitu ya, dibagi 8. Nah, terus kemudian untuk increment ini hanya menghitung dari jumlah gelap terangnya yang ada di sini. Gelap terangnya berapa? Misal 4 yang ada di sini, maka sudutnya 90 derajat seperti itu. Maka kecepatan yang dilihat itu perubahannya tiap 90 derajat seperti itu. Nah, kemudian dalam pengolahan encoder banyak juga biasanya saya katakan tadi error ya, seperti yang kita menggunakan encoder yang murah maupun yang shaft-nya tidak rigid gitu ya, tidak atau bahasanya mungkin slack gitu ya. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi pengukuran error dari encoder tersebut. Nah, di sini ada beberapa error pengukuran. Yang pertama adalah quantization error, yaitu adalah tadi bit yang dihasilkan oleh encoder gitu ya. Mungkin ada kalanya tidak terbaca, ada kalanya memang optical disk-nya di situ memang sudah berkarat. Nah, seperti itu biasanya nanti pengukurannya juga nanti harus diperbaiki gitu. Bagaimana kita mengetahui errornya gitu ya, mengetahui errornya. Nanti akan kita coba beberapa kali pengukuran seperti itu. Kalau misalnya jumlah errornya berbeda-beda, maaf pengukurannya berbeda-beda, maka errornya pun tinggi gitu ya. Terus kemudian ada assembly error. Jadi dia tidak lurus, eccentricity dari putaran encodernya itu bermasalah gitu ya, tidak center lah istilahnya. Nah, sehingga
dari assembly error ini menimbulkan pembacaan yang salah juga gitu. Terus kemudian ada manufacturer intolerance. Di encoder kita mengenal juga nanti ada bearing ya. Ada bearing, terus ada eh, apa? Printing accuracy, sensor position di situ. Di situ nanti akan menimbulkan error-error juga yang harus kita pahami dalam pembuatan atau dalam pengolahan sinyal di encodernya gitu. Nah, beberapa error-error yang lain seperti halnya noise, terus kemudian antara pengukuran kiri dan kanan berbeda gitu ya, histerisisnya gitu ya. Nah, itu nanti juga akan bisa biasanya ditemuin. Nah, Smith trigger ini adalah rangkaian yang menggunakan benar-benar gelombang kotak. Jadi kalau misalnya hasil pengukuran dari encodernya tidak kotak, gitu ya, kita menggunakan rangkaian Smith trigger untuk menghasilkan gelombang yang benar-benar kotak. Atau mungkin Anda bisa juga menggunakan diinversi hasilnya dengan menggunakan gerbang logika NOT, gitu ya. Jadi pengukurannya pengukuran menggunakan NOT, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pengukuran yang hasilnya satu tapi ripple seperti ini gitu ya, kita inversikan menjadi NOT gitu ya. Nah, otomatis dia akan kotak, menghasilkan gelombang kotak, tapi inverse gitu ya, kebalikannya. Nggak masalah karena nanti akan diprogramnya langsung kita inversikan lagi, tapi minimal kita menghasilkan gelombang yang rata seperti itu daripada hasil pengukuran yang apa istilahnya, ripple gitu ya. Nah, pengukuran yang masalah yang lain gitu ya, yaitu adalah ya tadi antara putaran kiri dan putaran kanan berbeda, sehingga kita bisa menggunakan sensor yang letaknya bersisian gitu ya, bersisian gitu. Antara transmit dan receive-nya bersisian gitu. Menggunakan kaca tentu saja untuk memantulkan memantulkan hasil sinyalnya. Nah, error-error yang lain seperti struktur, coupling tadi yang saya katakan fleksibel couplingnya, ada backslash atau slack gitu ya, ada belt. Jadi kalau kita menggunakan beltnya, ada slip di beltnya gitu ya. Terus temperatur, vibration itu juga harus kita pahami bahwa pengukuran sebagus apapun kalau misalnya memang alatnya sebagus apapun, tapi kondisi lingkungannya itu tidak kita jaga, maka nanti akan menimbulkan hasil pengukuran yang berbeda, sehingga pengukuran itu harus dilakukan beberapa kali gitu ya. Kemudian untuk aplikasinya gitu, semua motor gitu ya bisa menggunakan encoder, tapi biasanya motor yang menggunakan encoder itu hanya motor DC. Kenapa? Karena motor servo sudah di dalamnya sendiri, nanti akan kita jelaskan di aktuator, itu akan punya encoder di dalamnya sendiri. Terus kemudian untuk stepper gitu ya, karena dia sudah dihubungkan dengan pulsa gitu ya, sehingga kita hanya tinggal menghitung pulsanya saja, tidak perlu diberikan encoder lagi. Nah, tapi kalau misalnya motornya adalah motor DC, motor AC gitu ya, itu baru bisa kita hubungkan ke layak lah, bukan bisa tapi layak lah kita hubungkan ke encoder. Tapi kalau misalnya servo dan stepper gitu ya, tidak perlu kita hubungkan ke dalam encoder gitu. Nah, beberapa encoder yang sangat kecil gitu ya, sangat kecil ini juga diperlukan untuk apa? Yang memang misal untuk motor di handphone, motor di alat-alat yang ya sangat kecil lah, mikro gitulah, sehingga encodernya pun juga sangat kecil. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa penghubung dari outputnya gitu ya, itu hanya berupa plastik, PCB plastik gitu ya, yang nanti akan di sini adalah encodernya. Baru di sini ada disk dan transmit receive-nya gitu. Nah, microencoder gitu ya, tentu saja menggunakan material yang sangat kecil gitu. Ya teknologinya adalah MEMS gitu ya.
MEMS teknologi itu mengandalkan material dari optical dan transmit dan receive-nya. Tentu saja tidak bisa standar menggunakan infrared biasa, tapi prinsipnya sama, menggunakan transmit dan receive. Untuk encoder-encoder yang lain gitu ya, penggunaan encoder yang lain, Anda bisa pahami dari standar-standar ukuran fisikal dari encodernya. Jadi baik shaft-nya maupun fisikalnya gitu, Anda harus pahami apakah sesuai tidak dengan dudukan yang Anda miliki gitu ya. Ada kalanya encoder yang kita punya shaft-nya terlalu kecil dengan motor sehingga fleksibel couplingnya tidak terjaga gitu. Ini saja prinsip kerja increment encoder. Terus kemudian cara kerja encoder tadi sudah Anda nanti bisa lihat gitu ya. Nah, encoder tidak hanya berupa putarannya fisikal di rotari gitu ya, tapi juga dia putarannya bisa dihasilkan oleh roda yang nanti kecepatannya yang ada di sini, ini roda berputar ini nanti akan dibaca oleh sensor yang di sini, gitu, penerimanya fototransistor maupun fotodioda untuk disalurkan dia kecepatannya berapa yang ada di sini, gitu. Jadi tidak harus dihubungkan ke shaft. Tapi kalau misalnya menggunakan belt seperti ini, cukup dihubungkan ke rodanya, baru kemudian dihubungkan ke beltnya. Pergerakan dari beltnya ini nanti akan dibaca oleh fototransistor maupun fotodioda, sehingga bentuk putarannya yang ada di sini, gitu ya, nanti bisa kita terjemahkan ke dalam berapa kecepatan putar dari atau berapa kecepatan pergerakan dari sistem yang kita susun gitu. Ini jenis-jenis lainnya, terus kemudian dimensinya, ya, standar yang digunakannya, standar-standar yang digunakannya semakin banyak mungkin nanti Anda temui jenis encoder tidak jauh beda untuk standar-standar yang sering digunakan gitu. Nah, untuk koneksinya, koneksi dari encoder sendiri, pinnya ada beberapa macam gitu ya. Ada yang bentuknya serial gitu. Terus kemudian untuk konektor yang digunakan ini adalah konektor 7 pin tadi yang saya katakan, atau namanya ini konektor DIN gitu ya, konektor M25 ya, ini konektor standar DIN untuk audio gitu ya. Tapi sering juga digunakan untuk akuisisi data karena dia menggunakan arus maupun tegangan gitu ya. Atau bisa juga menggunakan yang konektor M25 seperti ini gitu. Nah, bentuk konektornya tentu saja ada yang 5 pin, 7 pin dan lain-lain. Nanti male female-nya Anda harus perhatikan. Bentuk RS232 seperti ini juga banyak juga digunakan gitu ya untuk sensor encoder. Nah, terus kemudian ini yang seperti yang saya katakan, ini ada flexible coupling gitu ya, fixing bell. Terus kemudian kita pakai langsung kita masukkan, kita pasang pasak atau pin gitu ya. Terus kemudian ada yang menggunakan fixing spring gitu, jadi ada semacam kayak pegas yang nanti dijepit menggunakan gasket seperti ini atau karet gitu ya, gitu, macam-macam. Nah, untuk standar-standar tipe-tipe yang lain gitu ya, Anda nanti bisa lihat di slide-nya gitu. Nah, kemudian untuk sensor posisi yang lain, yaitu yang paling gampang yang dipakai yaitu adalah potensio. Kenapa? Karena potensio itu kita bisa mengetahui perubahan posisinya itu dari perubahan tahanannya, gitu ya. Ini bukan multitone tapi multiturn gitu ya, multiturn.
Nah, potensio atau multiturn ini adalah potensio yang putarannya bisa 10 kali gitu ya. Kalau potensio mungkin kan hanya 360 derajat ya, dari 0 sampai berapa tahanan terbesarnya 1K, 10K gitu atau 100K. Tapi kalau misalnya multitone itu bisa berputar 10 kali. Nah, tapi berbeda dengan encoder yang bisa berputarnya 360 derajat tanpa henti. Kalau potensio itu hanya posisi saja sehingga tidak bisa digunakan untuk sensor kecepatan gitu ya. Beda kalau tadi encoder absolut itu bisa digunakan untuk kecepatan. Tapi kalau misalnya di potensio itu hanya untuk posisi saja. Karena dengan mengetahui perubahan eh, posisi kita bisa mengetahui hambatannya. Seperti itu. Nah, untuk potensio sendiri ada banyak gitu ya. Ini bentuk multiturn. Nanti Anda bisa cari di eh, belanja online gitu. Nah, untuk potensio seiring mungkin perubahan posisinya gitu ya tadi yang saya katakan bahwa tahanannya juga berubah gitu. Nah, ini tentu saja kita bisa menggunakan tidak hanya linear saja, tapi juga ada yang rotari. Nah, sama ya, ada yang rotari, ada yang linear, ya yang bentuk resistor geser gitu ya, resistor geser yang apa di bisa digeser kiri dan kanan gitu ya. Itu juga merupakan sensor posisi menggunakan potensio juga, tapi linear. Ya, kalau yang bentuk seperti ini gitu ya, ini adalah rotari. Jadi potensio tidak hanya rotari tapi juga linear dan sebaliknya gitu. Nah, ada kalanya sensor yang ada di sini gitu ya, tegangannya itu tegangannya mungkin dapat, tapi arusnya kurang. Nah, biasanya kita pakai pull up resistor yang ada di sini gitu ya untuk menaikkan tegangan, menaikkan arusnya supaya nanti bisa diperkuat oleh op-amp gitu ya atau mungkin langsung dimasukkan ke dalam baca. Nah, pull up resistor ini fungsinya adalah untuk menaikkan arus gitu ya dengan memasangkan tegangan berapa yang kita butuhkan. Karena kalau sensornya hanya di sini gitu ya, sensornya hanya di sini, ini hanya dibaca eh, apa sesuai dengan ya berapa inputannya yang ada di situ gitu kan. Ya arusnya kurang. Nah, eh, di op-amp ini gitu ya, tentu saja Anda sudah belajar ini di elektronika gitu ya. Nanti akan dipengaruhi oleh nilai RD yang ada di sini gitu. Nilai RD. Nah, nilai RD-nya gitu ya. Nanti berapa nilainya gitu. Nah, nanti akan mengetahui nilai Vout-nya. Nilai Vout-nya. Sehingga jika RD berubah dari 0 sampai 1 kilo ohm, output akan berubah dari 0 sampai 10 volt gitu ya. Jadi RD-nya di sini berubah. Ini Anda kunci 1,5 gitu ya. Maka outputnya nanti juga berubah. Jadi kita bisa melakukan pengukuran posisi di RD ini gitu. Di RD ini kita bisa mengetahui tegangannya baru kita masukkan ke dalam controller gitu ya. Penggunaan sensor posisi bisa menggunakan tangki seperti ini, tapi biasanya kalau tangki kita menggunakan ultrasonik ya, silahkan. Tapi kalau misalnya memang Anda menggunakan posisi menggunakan potensio juga sangat banyak juga yang menggunakan, sangat disarankan juga gitu. Anda bisa belajar nanti saat akuisisi data. Nah, kemudian rotary encoder tadi sudah kita bahas. Nah, untuk sensor-sensor yang lain, suhu gitu biasanya nanti hanya untuk pengamanan saja suhu gitu ya ketika motor yang digunakan itu panas, terus kemudian bermasalah. Nah, nanti kita cek sensor suhunya. Sensor bimetal ini yang menggunakan sensor yang sama digunakan dengan dispenser, setrika gitu ya, menggunakan prinsip pemuaian dua buah metal. Muai yang ada di metal B ini gitu ya, itu lebih cepat daripada metal A gitu ya. Nanti eh, apa kelistrikannya dihubungkan kemana gitu ya. Kelistrikannya nanti akan dihubungkan ke di sini gitu ya. Ini ada saklar gitu ya. Ini akan ada saklar juga gitu. Ada penghantar, maaf, ada penghantar. Jadi kalau misalnya dia aktif gitu ya, dia aktif, listriknya itu akan masuk dari sini ke sana gitu. Ini I. Tapi kalau misalnya dia panas, muai gitu ya,
Nah, nanti akan menghentikan atau apa istilahnya? Membuka ya, membuka saklar yang ada di situ. Nah, tentu saja bagaimana cara kita mengatur panasnya berapa ya, menggeser-geser yang ada di sini, kita geser kiri dan kanan gitu ya, kita geser kiri dan kanan gitu. Jadi nanti semakin eh, apa? Semakin ada di sini gitu ya, semakin kanan, nanti akan mulai putusnya akan semakin cepat. Geser ke kiri, putusnya akan semakin lambat gitu. Kemudian untuk sensor suhu yang lain untuk pengamanan motor seperti itu, pengamanan aktuator, pengamanan pompa gitu ya. Kita menggunakan RTD. Nah, RTD ini gitu ya, eh, biasanya berupa berupa koil metal gitu ya. Eh, nanti akan menghasilkan resistansi yang berbeda ketika mendapatkan suhu yang berbeda gitu ya. Suhu yang berbeda akan mempengaruhi resistansi yang berbeda. Inilah nanti yang akan eh, mirip sama dengan potensio tadi yang nanti akan kita baca di controller gitu ya. Nah, RTD gitu ya yang eh, kita gunakan gitu ya. Biasanya nanti bentuknya mungkin seperti ini. Ini salah satu bentuk RTD yaitu adalah thermocouple gitu ya, thermocouple. Thermocouple nanti kita akan masukkan dia ke dalam mungkin tanur atau mungkin benda-benda yang panasnya gitu ya. Nanti dia akan membaca berapa suhu yang ada di situ. Nah, untuk pengukurannya caranya seperti ini. RTD-nya gitu ya, RTD-nya ini yang ada di sini. Nah, bisa bisa cara yang ini, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini. Cara yang lain tadi sudah seperti yang saya katakan di awal, yaitu dia hanya menggunakan referensinya berapa gitu. Nah, ini salah satu penggunaan RTD yaitu adalah thermocouple gitu. Ada tipe J, tipe K. Tipe J, tipe K tidak ada masalah mau Anda pakai yang mana gitu ya. Nanti hanya karakteristiknya saja, kalau misalnya memang ada dibutuhkan suhu yang tinggi gitu ya, mungkin tipe J. Kalau misalnya akurasinya Anda lebih butuhkan tipe K seperti itu, atau mungkin ring-ring dari thermocouple itu sendiri gitu. Nah, ini tipe-tipe thermocouple J, K, T, S, R gitu dari bahan pembuatannya dan dari temperatur ringnya dan eh, apa tegangan yang dikeluarkannya berapa gitu. Nah, ini tadi perbedaan RTD dan thermocouple. Nah, thermistor ini biasanya suhu yang kecil gitu ya. Ini biasanya sering kita pakai ini, thermistor ini, yang kita mungkin di microcontroller itu pakai LM35 seperti gitu. Nah, ini LM35 DP gitu ya. Nah, dia punya input positif, input negatif, ground, baru kemudian outputnya nanti dikeluarkan lewat yang tengah yang ada di sini. LM35 ini pengukuran suhu yang nanti akan kita dekatkan ke sini gitu ya. Kita dekatkan ke sini nanti kita bisa tahu berapa suhunya. Seperti itu. Untuk 34 Fahrenheit, 35 Celcius gitu ya. Nah, untuk pengukuran contoh pengukuran suhu, misal di motor, apakah motor itu sudah ada hubung singkat atau tidak, biasanya kita bisa mengetahui dari suhu lilitannya gitu ya. Nah, kita biasanya nanti akan pasang gain gitu ya 10 kali menggunakan op-amp gitu ya, atau mungkin 100 kali, tapi contohnya ini mungkin 10 kali kita gain, kita naikkan. Nah, nanti akan eh, kita lihat berapa resistor yang dibutuhkan untuk merancang op-amp tersebut. Op-ampnya sederhana seperti yang ada di atas gitu ya, tapi
ya tetap harus kita buat untuk menaikkan tegangan dari pengukuran dari LM35-nya ini gitu. Anda bisa lihat dan nanti baca lagi untuk PowerPoint-nya, dan nanti apabila ada pertanyaan silahkan hubungi melalui WhatsApp. Ini adalah rangkaian dari soal yang tadi 10 kali, penguatan 10 kali 90 dibagi 10, 9 tambah 1 gitu ya, 10 kali. Demikian, terima kasih.